Suarni ini kenapa buru-buru ke Amerika meninggalkan yang namanya Owen Parulian Sidabutar, anaknya Edis, yang katanya Rudi anak haram itu? Karena menyangkut ini semua, guys. Takut si Sofiatul yang begitu dekat dengan Edis, dan Edis itu kan pahamnya poligami. Jelas. Kalau memang Edis itu menghargai si Sofiatul, si Lani ini, dengan yang namanya orang yang dia kagumi, orang yang namanya dia segani, gak mungkin dia manggilnya Mbak Sofi. Ya tentu kalian ngerti sendiri. Ya, Anda lihat aja ini. Ini Edis, saya dapat screenshot ini, ya. Saya dapat dari ya ada lah yang ngasih lah nanti. Ya, ini Anda bisa pastikan nanti ke Rudi Yohanes sendiri. Tanya ke dia, si Rudi Yohanes, gurunya Edis ini. Tanya ke dia yang sudah ngomong dengan Edis. Nih. Ya, saya pastikan yang dari saya potong titik saya kalau ini palsu. Ya, potong titik saya kalau ini palsu. Ya, kalian boleh konfirmasi ke Rudi sendiri. Ya, supaya kalian tahu nih, Rudi bodat, ini kata Edis loh. Hatinya hancur lihat rumah Edis TV, harganya naik. Dia ngaku-ngaku udah rumah Edis TV. Bukan rumah apoligami lagi. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Bersama kita ketahui Edis Tipu sedang melaporkan Robert Lele, begitu juga dengan Rudi Iskariot yang hendak dia laporkan melalui Bank BRI yang duluan Edis laporkan karena sudah membongkar identitas serta rekening dan transaksi keuangan pribadi Edis. Kita tahu tujuan Edis adalah untuk mengumpulkan donasi agar dia bisa beli rumah kumpul kebo kedua yang di negara bagian Arizona ya. Dan Edis sendiri sudah memamerkan uang hasil penggalangan donasi jilid kedua yang sudah mulai dia lakukan dari bulan lalu saat dia mencantumkan nomor rekening dan berkata akan melaporkan Robert Lele dan Rudi Iskariot dan meminta para begoders, para Laskar Polikardus untuk berdonasi kepada dirinya. Dari penggalangan donasi tersebut terkumpul 1,8 miliar rupiah. Luar biasa sekali, angka yang fantastis yang bagi para pendukungnya mungkin seumur hidup pun tidak pernah melihat uang cash segitu banyak. 90% pendukung Edis Tipu banyak yang berasal dari
keluarga susah, tinggal masih dikontrakan, hidup masih melarat gitu. Tapi karena kebencian yang begitu besar kepada Islam, membuat mereka totalitas dalam mendukung Edis. Saya ingat sekali ya, kejadian seorang anak kecil yang bela-belain Edis, bahkan sampai memecahkan celengannya, yang setelah dia pecahkan terkumpul uang 300.000. Dan uang tersebut semua dia serahkan kepada Edis. Padahal teman-teman, uang tersebut dia kumpulkan bertahun-tahun, ya. Jadi anak ini ngisi celengan 1.000, 2.000, 2.000 gitu. Sampai 2 tahun dia bilang. Celengan itu ya dia pecahkan dan keluar. Berhasil dikumpulkan 300.000. Kenapa anak itu lakukan itu? Ternyata karena di sekolah dia dibully. Dia dibully oleh teman-temannya yang beragama Islam. Jadi anak ini masih SD dan dia dendam. Dia dendam dengan agama Islam karena dianggap yang membuli dia ini berasal dari Islam, sehingga dia bencinya sama agamanya. Bayangkan teman-teman ya. Jadi karena dia merasa agamanya beda sehingga dia dibully, dan dia dendamnya jadi ke agama Islam. Ini mirip dengan cerita awal mula dendamnya Paul Jang dan siapa? Tan Paragi ya. Tan Paragi juga dendamnya karena waktu sekolah dibully. Jadi anak ini mendukung Edis karena itu. Banyak sekali orang-orang susah yang mendukung Edis karena memang kebencian yang begitu besar, dan itu memang dimanfaatkan oleh Edis. Kebencian laskar-laskar Polycarpus kepada Islam, ya, itu dimanfaatkan oleh Edis. Jadi dianggap dialah yang bisa menyalurkan kebencian kalian. Dialah yang bisa membalaskan dendam kalian. Sehingga Edis memanfaatkan dengan meminta, oke, saya akan balas, saya akan hujat Islam, saya akan hina Islam, saya akan buat Islam sakit hati. Tapi sebagai balasan, mana uang kalian? Ya, itu yang dilakukan oleh Edis. Dan terbukti berhasil teman-teman. Ya, Edis juga sekarang nggak segan-segan memamerkan hidup mewahnya ya. Jadi waktu awal di Amerika dia jual kesedihan nih. Ingat nggak tahun lalu pas 17-an di Amerika, ya 17-an Agustus di Amerika, Edis nangis-nangis, ya bilang hidupnya terkantung-kantung, nggak jelas gitu, ya. Terus dia pengen punya rumah, ya akhirnya dia beli rumah, kumpul kebo dari hasil donasi jilid pertama. Dan setelah berhasil, sekarang Edis mulai menunjukkan gaya hidup mewahnya. Yang sebelumnya bilang sandal saja nggak bisa diganti, sandalnya sudah jelek, ya sudah rusak gitu kan. Padahal cuman jual kesedihan. Dia pintar. Edis tahu bahwa oten-oten ini banyak yang begoders. Oten-oten ini banyak yang gampang ditipu. Dan yang konyolnya, sekarang Edis mulai nih menunjukkan wajah aslinya. Wajah aslinya apa? Yang pertama, dia bukan Kristen. Ya, dulu kan dia menggambarkan bahwa dia ini pahlawan Kristen. Dia ini pejuang Kristen yang melawan Islam. Betul nggak? Itu gambaran pertama. Terus setelah berhasil bangun rumah kumpul kebo, rumah Apollo Sex, mulai itu kelihatan wajah aslinya. Dia bilang Trinitas dibuang ke tong sampah. Oke? Orang Kristen tidak mungkin mengatakan Trinitas dibuang ke tong sampah. Terus yang kedua, mengatakan Kristen itu memang ajarannya memperbolehkan poligami. Nggak mungkin orang Kristen mau menerima hal tersebut, karena selama ini kalau berdebat dengan umat muslim, mereka akan menyerang masalah poligami. Tiba-tiba ini kok malah terima. Terus ketiga, Yesus masih punya Tuhan. Yesus hanyalah junjungan. Yesus hanyalah teladan, bukan Tuhan yang disembah. Bagaimana mungkin orang ngaku Kristen tapi mengatakan Yesus bukan Tuhan yang disembahnya? Hanya diteladani, hanya junjungan. Itu Edis. Nah, mulai kelihatan wajah aslinya kan? Terus juga dia mulai memamerkan yang sebelumnya sok-sok hidup murah, hemat gitu kan. Kalau dibilang gaya hidup frugal gitu. Ternyata mulai tuh beli Harley. Ya, mulai pamerkan Harley. Pamerkan ini itu ya. Pamerkan semua barang-barangnya. Termasuk pamerkan uang yang berhasil dia kumpulkan dari jilid 2 ini. Dia pamerkan kurang lebih ya, kalau kita lihat itu ada 10 gepok. 10 gepok uang $100 teman-teman. Ya kita tahu lah, satu gepok itu 100 lembar.
100 lembar kali 100 dolar kali 10 gepok. Ya. Sudah berapa teman-teman? 100 ya, uang 100 dolar kali 10 kali 100 lagi. Oke? Artinya apa? 100.000 US dollar. 100.000 US dollar di uang rupiah kan 1,8 miliar rupiah. Ya, jadi uang yang dipamerkan, uang cash yang dipamerkan Edis dari berhasil kembali menggalang dana jilid 2 adalah 1,8 miliar ya. Itu belum yang di rekening teman-teman. Itu baru uang cash. Ngeri memang. Ngeri Edis dalam menipu para laskar-laskar Polix Kardus, orang-orang Kristen Islamophobia ya. Dan kita akan saksikan bagaimana ini semua dibongkar ya. Dan sekali lagi, yang membongkar pertama bukan saya. Kita hanya ikut. Karena kalau kita yang bongkar pertama nanti mereka bilang, wah ini bohong, nyebarkan informasi nggak jelas, itu kan karena dia Islam, nggak senang gitu. Nggak. Ini dari internal kalian sendiri, ya dari sesama kalian sendiri. Kita cuma ikut menyampaikan dan memberikan pandangan. Karena sekali lagi ya, Oten itu kalau untuk menganalisa tuh lemah. Coba lihat, Oten punya analisa tuh lemahnya minta ampun. Saya nggak ngerti apa karena memang otaknya yang kurang atau gimana gitu. Kalian boleh bandingkan analisa saya dengan analisa mereka. Oke? Dan supaya tambah seru, jangan lupa kita ada jualan kopi. Kita juga ada jualan madu teman-teman ya. Kita jualan kopi, madu, gula aren cair. Oke, bagi yang mau beli silakan supaya tambah seru nontonnya. Terutama nih kopi buatan kita sendiri, Robusta Premium. Link pembelian sudah ada di deskripsi video kita ya. Dan kita jual madunya juga sangat terjangkau, mulai dari 40-an ribu. Apalagi ini hari ini lagi 88 ya. Lagi 88, jadi diskonnya lagi banyak-banyaknya kalau di online shop. Dalam kehinaan. Intinya uang. Jadi ini percakapan mereka. Edis tunjukin duit yang seperti ini kepada Rudy. Jadi ada uang, kemudian Edis tunjukin uang cash, ya, uang dari para donatur, ya. Harta rampasan dari Indonesia itu. Ini hasil pencuri dari Indonesia. Kan? Pantas uang Indonesia itu turun, ya. Kurs mata uang turun karena ternyata bukan orang dari sana, dari yang biasanya kan TKI, TKW pergi ke luar negeri untuk investor kan, untuk datang ke Indonesia itu mereka membawa suku bunga Indonesia itu jadi naik. Nah, sekarang orang-orang yang menyumbang ke Edis ini membuat suku bunga Indonesia itu turun gitu. Kurs mata uang Indonesia itu ternyata jatuh karena yang seperti ini. Jadi Edis ini udah kaya, harus diakui. Ya. Karena saking kayanya Edis, ya, Anda tahu kan, Suwarni itu baru saja pergi ke sana. Dan ketika kita membongkar terkait dengan yang namanya sandalping gitu kan. Itu ada kecemburuan dari Suwarni. Ya, ini saya dengar, saya mau ngasih tahu orangnya tapi orangnya gilang jangan, karena hal-hal seperti ini dia masih yang namanya ya taulah intel-intel kita lah. Tapi kalau mau disuruh bersaksi suatu saat nanti apa yang saya katakan ini, Anda nanti akan dengar di suatu hari nanti apa yang saya katakan ini semuanya benar. Ya. Kenapa Suwarni harus meninggalkan anaknya si Owen Parulian Sidabutar? Padahal kan rencananya dia itu akan bersama-sama dengan Owen ke Amerika. Ketika waktu Suwarni ini datang, belum datang sih. Waktu melihat apa yang dikatakan Sofiatul terkait dengan Suwarni yang masak tempe, yang pokoknya semua yang dilakukan itu ternyata Sofiatul itu bohong. Suwarni itu nggak pernah masak tempe untuk Sofiatul. Ya. Suwarni ini nggak pernah yang namanya melakukan tindakan-tindakan seperti yang dikatakan oleh Sofiatul.
Ya. Jadi kalau teman-teman semua yang saya sampaikan ini nyata dan ini benar-benar terjadi dalam rumah tangga dari si kepala alien ini. Ya. Karena lagu ini dan foto yang ada memang membuat Suwarni itu cemburu. Dan bukan karena hanya cemburu aja. Si Suwarni ini kan biayai semua penghidupan Edis sejak Edis gembel, mau kondo aja kan. Nikah sama Suwarni yang masih umur 22 tahun saat itu kan gembel gitu kan. Masa mau tinggalkan uang seperti ini yang ada di depan mata ini? Loh, Suwarni ini kenapa buru-buru ke Amerika meninggalkan yang namanya Owen Parulian Sidabutar, anaknya Edis, yang katanya Rudi anak haram itu? Karena menyangkut ini semua, guys. Takut si Sofiatul yang begitu dekat dengan Edis, dan Edis itu kan pahamnya poligami. Ya, Suwarni pun juga tahu itu kan. Semua karena uang. Jadi kalau Edis bilang kita cemburu, ngapain kita cemburu gitu kan? Hanya modal-modal seperti ini yang namanya ngemis-ngemis duit orang gitu kan. Ya kita nggak yang namanya ngomong tentang hal-hal seperti ini nih udah biasa. Kalau hanya tentang uang, uang bukan segalanya bagi kita semua. Ya, lu mau yang seperti apapun juga itu duit-duitnya duit pengemis juga kan yang kita hitungan. Tetapi kalau Suwarni berpikirnya beda, teman. Ya, kalau Suwarni itu pasti mikirnya beda. Ya. Ini dulu Edi saya kasih makan dia tinggal di rumah saya, ya, suami saya statusnya, ya, terus tiba-tiba mau dimakan Sofiatul nggak? Itu yang membuat Suwarni pun harus segera pergi dan meninggalkan, ya, yang namanya Indonesia, meninggalkan anaknya Owen Parulian Sidabutar. Ya, jadi gara-gara uang semuanya. Jadi memang saat itu tuh saya dengar ada pertengkaran antara si Edis dengan si Sofiatul dan Edis serta Suwarni gitu kan, Suwarni. Ya, makanya mereka nggak pernah yang namanya mau bercengkarama bersama karena memang ada permasalahan di Amerika. Ya, ada. Tapi orang-orang yang di Amerika itu sengaja buta aja. Mereka tahu kok siapa tuh yang tinggal bersama Edis. Ya, dia. Mereka tahu kok siapa yang tinggal bersama Edis di rumah apoligami. Itu si TJ, si Agus, itu tahu semua. Tahu semua. Makanya kalau kita bilang apa adanya, ya jelas. Tetapi karena nutupin yang pertama, ya. Yang pertama karena memang harus satu suku juga, ya. Itu harus diakui. TJ dan Edis itu satu suku. Ya, kemudian masih banyak juga yang harus dilakukan gitu kan. Loh, semua orang Amerika, Pak Saifuddin Ibrahim pun juga tahu kok bahwa Edis itu tinggal bersama siapa, si Sandal Pink itu tahu. Dan Suwarni pun tahu. Makanya sampai hari ini Suwarni dan Edis serta Sofiatul itu nggak bisa kumpul bareng. Karena prinsip Edis yang jelas, ya, ini bisa dipoligami ini. Ya, ini bisa loh, prinsip Edis jelas. Ya, harus itu kan. Iya ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible, ya di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak bolehin poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami.
Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Gitu. Saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya. Ini gara-gara ini yang didengar Suwarni lagi, kemudian lagu si Sandal Pink, kemudian Oki ya saat itu Bang Oki pernah menceritakan bahwa yang masak tempe dengan Sofiatul itu adalah Suwarni istri Edis. Ya, itu semua tidak pernah ada. Itu semua tuh omong kosong, teman-teman. Ya. Dan itulah yang membuat Suwarni harus pergi ke sana. Yang pertama, alasannya ya. Suwarni takut uangnya Edis itu diambil oleh Sofiatul. Yang kedua, uang Edis, ya, selain uang Edis, itu juga bisa aja kan, Edis menceraikan si Suwarni. Ya, Edis menceraikan Suwarni. Lo Edis udah kaya loh. Kalau mau dibilang kaya dari hasil mengemis pun gak masalah. Yang penting punya banyak duit loh, jelas loh teman-teman. Ini berapa gepok ini guys. Saya akan tunjukin lagi beberapa hal yang teman-teman akan kaget. Sampai hari ini dia masih ngemis-ngemis nih. Ya, sampai hari ini Edis masih ngemis-ngemis. Kau yang tidak makan, ya, kau yang tidak makan ngomong buat Edis, belum tentu uang kau lebih banyak dari si Edis. Sampai hari ini Edis yang tamak, yang memanfaatkan laporan polisi untuk ngemis-ngemis, kau tahu nanti apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi kalau saya sampaikan ini berdasarkan fakta. Suwarni itu dulu yang Edis mau kondo ini, si Edis yang masih mau kondo itu dikasih makan Suwarni. Gak mungkin Suwarni mau dapat kuah kosong. Waktu Edis sudah punya uang, sudah punya rumah, gak mungkin Suwarni mau dapat kuah kosong. Dipelihara selama ini, kaget sampai ke Amerika ada dapat duit, ya gak mungkin Suwarni mau dapat kuah kosong. Gak mungkin yang mau menikmati itu Sofiatul yang lagi enak-enak di sana untuk menikmati hasil dari uang Edis. Suwarni pun merasa bahwa dia juga ikut menyumbang atas apa yang terjadi. Loh ini Edis lagi sombong loh. Dan ini saya belum buka apa-apa. Ini karena saya dapat screenshotnya kebetulan aja gitu kan. Oh ternyata si Rudy lagi ngomong dengan si Edis. Dan kalian akan terkejut ketika saya bukakan ya hal-hal yang menarik di sini. Ya, mereka yang ada di bawah ini yang typing itu nggak pernah sumbang. Jadi kau nggak ngerti apa-apa deh. Kalau kau dapat 200.000 per kepala untuk belain Edis, saya ngerti. Ya, jadi kalau Suwarni pergi ke Amerika, meninggalkan Owen anaknya yang masih di Indonesia, buru-buru dia ke sana karena memang sudah tercium aroma kebohongan Sofiatul yang bilang mengatakan bahwa makan tempe di tempat Edis, ya, makan segala sesuatu itu semua bullshit. Tidak ada kebenaran yang disampaikan Sofiatul, makanya si Suwarni harus pergi ke sana. Dengarkan. Masih menjadi misteri si sandal pink yang konon katanya milik istri Edis. Hanya melalui pengakuan Sofiatul, tapi setelah ditelusuri ternyata hoax. Sofiatul mengatakan istri Edis pintar masak. Sofiatul bercerita kepada Oki dan Nabirong. Sofiatul diajak makan tempe di tempat Edis. Sofiatul mengaku sangat dekat dengan Edis. Ternyata itu semua bohong. Ternyata itu semua palsu.
piatu. Oh, sandal pink. Oh, skandal pink. Kenapa harus ada kebohongan jet? Masih menjadi misteri si skandal pink. Semua akan warna pink pada waktunya. Ya, jadi itu tadi sedikit ya, kita spill tipis-tipis dulu ya. Ini ya, kita ngambil data dulu lewat airdrop. Jadi ini pertengkaran awal mulanya dari saya sendiri yang mengabarkan bahwa ada suatu hal yang aneh di rumah apologet ini. Dan ternyata rumah apologet ini ya menghasilkan yang namanya perselingkuhan. Karena ini teman-teman coba ya. Teman-teman nilai sendirilah ya secara nalar. Ya, antara Sofiatul dengan Edis ya. Kemudian kita pernah mendapati bahwa Edis naik memakai akun statusnya sandal pink. Dan di saat itu ada dua suara antara Edis dengan siapa. Sedangkan Suwarni belum ke sana. Ya, makanya saat itu pun ya, itu pasti langsung direspon oleh Suwarni. Wah, saya harus cepat ke sana ini. Ya, kalian harus yang namanya nalar pemikiran kalian kubuka ini. Ya. Dan supaya kalian tahu bahwa Edis ini sama kerjanya seperti si Nabi Mokondo ini. Edis dulu waktu masih hidup susah. Ini kan hanya Mokondo kayak Nabi gitu. Nah, kalian tahu sendiri Suwarni waktu Edis udah banyak duit, ngapain gua harus dulu gua biayai gitu kan. Dulu waktu dia masih gembel pengemis, masih jadi pegawai koperasi, itu saya yang biayai kok. Ya. Jadi pasti dia meminta, si Edis ini kan, si kepala alien ini kan sama seperti si Nabi Mokondo aja. Tunduk, namanya juga lu anak kemarin sore kok saya yang biayai semuanya kok. Kan kayak gitu. Jadi kalau yang namanya ada banyak duit apa segala macam, woi, dia pasti ngomong, woi Edis, kepala alien. Lu ngapain sama si Sofiatul di sana? Lu itu kenyataan loh. Kalau memang hal-hal yang tidak benar, terus ngapain si Edis ini? Edis ini bukan dia nggak ada duit nih, teman-teman lihat nih. Nih. Ya, bacain nih ya, teman-teman semua. Rudi Bodat hancur, lihat Edis, harga Edis, rumah Edis. Ya. Jadi Edis itu memang jelas. Kalau memang Edis itu menghargai si Sofiatul, si Lani ini, dengan yang namanya orang yang dia kagumi, orang yang namanya dia segani, gak mungkin dia manggilnya Mbak Sofi. Ya tentu kalian ngerti sendiri. Ya, Anda lihat aja ini. Ini Edis, saya dapat screenshot ini, ya. Saya dapat dari, ya ada lah yang ngasih lah nanti. Ya, ini Anda bisa pastikan nanti ke Rudi Yohanes sendiri. Tanya ke dia si Rudi Yohanes, gurunya Edis ini. Tanya ke dia yang sudah ngomong dengan Edis. Nih. Ya, saya pastikan yang dari saya potong titik saya kalau ini palsu. Ya, potong titik saya kalau ini palsu. Ya, kalian boleh konfirmasi ke Rudi sendiri. Ya,
Supaya kalian tahu nih, Rudi Bodat, ini kata Edis loh. Hatinya hancur lihat rumah Edis TV, harganya naik. Dia ngaku-ngaku udah rumah Edis TV. Bukan rumah apoligami lagi. Ini baca. Apakah ini rumah apologet? Jadi buat kalian ya, baca. Rumah Edis TV bukan rumah apologet lagi. Rumah apoligami Edis TV naik, harganya naik. Ya, kalian tahu kan sendiri hasilnya seperti apa? Ya, semua hasil tipu-tipu. Ya, saya pastikan hasil tipu-tipu semuanya ini. Dan yang bela-belain Edis sekarang ada dua nih. Orang yang bodoh yang memang tidak mengerti Alkitab. Kemudian orang yang dibayar Edis TV. Edis TV ini duitnya banyak. Harus diakui teman. Dari hasil mengemis, ini duitnya banyak sampai MM-an. Saya harus bilang itu loh. Ya, saya harus bilang Anda yang gak makan, ya di rumah boleh sumbang kasih Edis. Nah. Ini harus teman-teman ya. Nanti saya akan tunjukin, Edis tunjukin saldonya ke Rudi. Baru kau lihat nanti. Kau yang masih makan tempe. Kau yang masih makan yang namanya uang, aduh. Kau mending kau lihat diri kau sendiri daripada kau lihat si kepala alien. Saya akan tunjukin. Ya. Kalau memang ini tidak benar apa yang saya katakan ini, ya. Ini kalau kalian tanya ke Rudi nanti. Rudi kalau online, Rudi Yohanes kalau online itu gurunya Edis tuh. Rudi, ya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini gurunya Edis ini, si Rudi ini. Sama-sama cari rumah, ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Rudi bangun rumah di Indonesia hasil donasi. Ya, Edis bangun rumah di Amerika hasil donasi juga sama. Mulai kelihatan kan wajah asli dari Edis sebenarnya teman-teman. Yang pertama dia bukan Kristen, dia hanya memanfaatkan kekristenan. Yang kedua yang dia cari hanyalah uang. Hanyalah uang. Dan yang disampaikan Robert Lele analisanya itu benar. Jadi kenapa istri Edis bisa langsung ke Amerika? Padahal awalnya Edis duluan ke sana, kalau sudah settle ya, sudah stabil, hidupnya sudah jelas, nanti istri dan anaknya yang akan menyusul. Apalagi anaknya sedang duduk di kelas 3 SMA. Nanggung kan gitu. Ngomongannya kan gitu. Udah SMA ini nanggung gitu kalau mau pindah sekarang. Tunggu tamat SMA dulu. Tamat SMA baru nanti ke Amerika. Dan nanti sama istrinya bareng-bareng. Sama seperti yang dilakukan oleh Edwin si botak biadab gitu. Si Edwinnya pergi duluan, istrinya tetap di Surabaya, ya. Nanti kalau sudah stabil, sudah punya rumah sendiri, sudah nyaman, sudah bagus gitu, nanti baru ikut nyusul. Tetapi kenapa istrinya Edis, ya, langsung pergi sendiri si Suwarni ini tanpa bawa anaknya si Owen Parulian Sidabutar? Ya memang karena mencium bau gelagat yang nggak benar. Ya, bahwa Edis ini ada hubungan affair dengan yang namanya Sofiatul. Dan inilah yang membuat sekarang Sofiatul itu tidak bisa ya terlalu dekat dengan Edis lagi seperti di awal-awal. Kalau di awal-awal kan bareng terus tuh mereka kemana-mana. Betul nggak? Edis sama Sofiatul tuh lengket sekali dulu. Sering foto bareng, live bareng gitu kan. Coba kalau lihat sekarang, ada nggak kalian lihat Edis sama Sofiatul berduaan? Nggak bisa, ada Suwarni di situ. Ada Suwarni. Karena Suwarni mikir juga kan, ini Sofiatul lebih muda nih, secara fisik lebih menarik. Oke? Secara selera ini lebih selera Edis gitu. Suwarni udah tua. Kalau kalian lihat foto yang dikasih sama Edis itu foto AI ya. Foto yang sudah diedit agar Suwarninya lebih muda. Aslinya ya udah tua teman-teman.
Aslinya sudah tua. Saya ada lihat foto terakhir dia waktu masih di Indonesia di rumah mamanya ya. Jadi di rumah mamanya tuh, itu kan kita di ruang tamu tuh ngobrol. Di samping-sampingnya ya biasalah, nama rumah orang ya. Itu rumah jadul hobi tuh. Foto-foto keluarga di situ semua gitu kan. Ada foto-foto semua di situ. Dan Suwarni itu mukanya ya mohon maaf ya, bukan menghina, namanya usia. Namanya usia ya udah tua gitu kan. Udah 40 lebih. Udah 40-an lebih, dari dulu kerja keras dan kurang perawatan lah. Kecuali dari umur mudanya perawatan terus, lulur terus gitu kan. Itu biasa lebih awet muda. Tapi kalau orang yang kerja keras ya tahu sendirilah. Manusia nggak bisa lawan itu usia, teman-teman. Mau sejago apapun, mau serawat apapun, ya usia nggak bisa bohong, teman-teman. Paling ya bisa kita bantu ya, nggak tua-tua banget gitu. Kalau yang perawatan mungkin bentuknya gini, kalau yang nggak perawatan bentuknya jadi gini gitu kan. Nah, jadi Suwarni sudah tua sehingga dia takut suaminya direbut oleh Sofiatul. Itulah dia buru-buru ke Amerika. Betul itu yang disampaikan oleh Robert Lele, betul. Dan Robert Lele sendiri, teman-teman, kalian bisa dengar ya, dia mengutip apa yang saya sampaikan, bahwa Rudy Iskariot itu adalah guru dari Edis Tipu. Apapun yang dicapai oleh Rudy Iskariot itu dilampaui oleh si Edis Tipu ini. Oke, itu fakta yang nggak bisa dibantahkan. Semua orang tahu itu, semua orang mengakui hal tersebut. Ya, jadi ini harus digarisbawahi. Dan kalian bisa lihat uang yang dipamerkan. Bagi teman-teman yang nggak tahu, ya itu saya kasih tahu. Itu uang 100 USD. Oke, 100 USD, satu gepok itu 100 lembar. Ya, artinya satu gepok itu 10.000. 10.000 USD satu gepok. Kali 10 gepok. Ada 10 gepok itu kan. Jadi totalnya itu ada 100.000 US dollar. Yang kalau dirupiahkan 1,8 M sekarang. Uang sekarang 1,8 M. Dan memang ini konyol sekali ya. Biasanya uang dari Amerika dibawa ke Indonesia. Ini kebalik, orang Indonesia yang membiayai orang di Amerika. Ini saya agak bingung. Agak bingungnya di situ ya. Orang Indonesia mati-matian bekerja untuk membiayai orang yang hidup di Amerika, yang malas-malasan, yang cuman dodo-dodo, yang pengangguran. Oke, yang pengangguran. Saya nggak habis pikir gitu, kok bisa gitu? Kok bisa, teman-teman? Ini siapa yang gila, siapa yang waras sebenarnya gitu. Jadi Edis memang pintar memainkan emosi orang, dan itu saya akui ya. Edis itu salah satu yang pintar melihat celah peluang, bagaimana memainkan emosi dari penonton, ya, audiens gitu. Dari dulu Edis itu pintar, ya, pintar buat marah, dan dia tahu mana celah supaya bisa mendapatkan keuntungan. Ya, dia memanfaatkan orang-orang Kristen yang banyak membenci Islam ini. Apalagi dengan debat-debat yang terus terjadi kan. Debat ini kan membuat banyak yang panas, banyak yang kesal, banyak yang dendam. Dan itu dia manfaatkan. Dia belajar dari Rudy Iskariot. Dulu Edis itu agak idealis. Edis itu dulu idealis, teman-teman. Oke, dia nggak mau menyentuh ranah yang seperti itu, donasi, ya, dan sebagainya gitu. Dia nggak mau. Tapi dia lihat, dia nggak sentuh, orang lain sentuh. Dia lihat gurunya Rudy Iskariot manfaatkan itu dengan luar biasa. Pak Bom manfaatkan dengan hebat sekali. Ya, Paul Jang dan sebagainya. Jadi dia pikir kalau dia idealis terus, mati dia, teman-teman. Dia akan susah. Dia sudah coba ya. 3-4 tahun dia coba idealis, teman-teman. Dari saya pertama kenal Edis, itu awalnya dia idealis. Ini saya akui, teman-teman. Saya tuh nilai selalu objektif. Dulu Edis termasuk yang idealis, salah satu apologet Polycarpus yang idealis. Tapi lama-lama dia pikir, wah, dia idealis mati, dibenci lagi kan. Dulu dilaporkan sama Katolik. Oke, dilaporkan karena menghujat Katolik. Dia pikir, oh nggak bisa nih. Oke, berubahlah dia kan. Begitu dia mulai menghujat Islam, banyak yang nyoroti dia. Ada nggak dia nyerang Katolik saat itu? Enggak, karena dia tahu orang Katolik banyak uang juga, perlu diekspos.
perlu diporoti orang Katolik. Jadi dia satukan semua denominasi, yang penting hujat Islam, yang penting transfer kasih dia, yang penting dukung apa yang dia lakukan. Bayangkan, Edis itu dulu teman-teman, itu suka membidatkan Kristen lain. Ya. Dia tuh dulu kayak Luga gitu, bidat sesat. Kalau kalian tanya sama dia Katolik, pasti dia bilang sesat dulu. Tapi tiba-tiba waktu dia fokus menghujat Islam, saat dia fokus nyari duit untuk rumah kumpul kebo, nggak menghujat dia. Nggak menghujat Katolik. Baru setelah rumahnya jadi, hujat Katolik sekarang. Ya, baru sekarang lagi kan hujat Katolik. Nah, mulai dia bisa mempertahankan pandangan dia. Kalau kemarin tuh dia murni nyari uang 100%. Dia kesampingkan pemahaman dia tentang agama lain. Ya, dia kesampingkan kebencian dia kepada Katolik dan sebagainya ya. Sekali lagi, Katolik itu dia benci. Kenapa? Karena Katolik menolak pernikahannya. Biar kalian tahu, Edis menikah di gereja Protestan, ya, secara Protestan. Padahal istrinya sampai detik ini masih Katolik. Edis yang ngomong, istrinya sampai detik ini masih Katolik. Keluarganya juga ngomong gitu. Edis tidak bergereja. Selama di Indonesia, dia tidak bergereja. Kalian boleh cek, Edis ada tertanam nggak di satu gereja? 0. Nggak ada satupun, teman-teman. Jadi orang ini memang sebenarnya tidak beragama. Orang ini hanya memanfaatkan, ya sekali lagi, kebencian orang-orang Kristen. Itu yang dia eksploitasi. Oh, ini benci sama Islam. Banyak orang Kristen benci sama Islam, tapi mereka kaya-kaya. Ya sudah. Jadi memang jualan paling laku itu, teman-teman, adalah jualan emosi orang. Itu jualan paling laku. Kenapa orang bisa beli mobil mewah? Ya, beli rumah mewah, mau keluar uang banyak untuk hal-hal yang gengsi, karena kan emosinya dimainkan, harga dirinya gitu kan. Betul nggak? Coba ada teman yang saingan nih, yang rivalitasnya tinggi sekali, si kawannya beli mobil baru, otomatis dia akan beli juga, walaupun mungkin uangnya pas-pasan, dipaksa juga beli itu supaya nggak kalah. Gengsi bermain, ya. Begitu juga dengan hujatan ini. Banyak orang Kristen tuh udah benci sekali sama Islam, tapi nggak bisa lampiaskan. Edis datang memberikan solusi. Anda benci Islam, Anda mau hujat Islam, Anda mau buat umat muslim marah, serahkan kepada saya. Yang penting kalian bayar. Dan itu jadi jualan yang sangat laku sekarang ya. Banyak orang mau meniru apa yang dilakukan Edis kan. Coba lihat berapa banyak penghujat-penghujat baru bermunculan. Ada satu yang baru muncul sudah kena tangkap lagi ya, Demas. Ya, gunakan nama Demas. Tinggalnya di Martubung, hujat-hujat Islam. Aduh. Memang mereka nih apa ya? Pengangguran-pengangguran yang memanfaatkan orang Kristen. Itu faktanya. Oke. Ya mungkin itu aja yang mau saya tampilkan mengenai Edis yang pamer uang ya. Membanggakan kekayaan yang bisa dia kumpulkan dari hasil menipu orang-orang Kristen ini. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa ya, kita jualan madu di sini. Kita jangan sampai seperti Polycarpus ya, jualan agama, jualan cacian dan makian. Jadi kita mending jualan kopi dan jualan madu serta gula aren. Bagi teman-teman yang mau beli, silakan, link pembelian ada di deskripsi, dan kita jual mulai harga 40-an ribu. Kalian sudah bisa dapat madu asli yang sangat-sangat mantap, dan jumlahnya juga nggak sedikit ya. Ini setengah kilo teman-teman. Biasanya orang jual 40-an ribu, itu jumlahnya pasti sedikit. Ini kita jual 40-an ribu, sudah dapat setengah kilo ini. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.